Selamat pagi, saya Maria Martina Rosalina dari SMP Saverius Muara Bungo Jambi yang merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Halo, silakan ketua kelas. Stand up. Be the teacher. Good morning, thank you. Sit down please. Oke, selamat pagi siswa-siswi kelas 8A. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan, siapa yang ingin berdoa untuk memimpin doa? Silakan Olga, sikap doa semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Sehat semua ya, puji Tuhan. Oke. Ada 27 siswa hadir semua. Pembelajaran kita pada hari ini, kita masih melanjutkan lagi materi bab 1 ya, tentang perubahan ruangan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Masih melanjutkan ya. Nah, adapun indikator dari pembelajaran kita, yang pertama, kita nanti akan menjelaskan perubahan ruangan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam. Yang kedua, memahami kondisi iklim dan geologis negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menganalisis fenomena bencana klimatik di kawasan negara-negara ASEAN. Itu indikatornya. Berikutnya adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran based learning, pemecahan masalah, peserta didik nanti diharapkan dapat, yang pertama, kalian semua nanti bisa memahami bagaimana perubahan ruangan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam. Yang kedua, memahami kondisi iklim dan geologis negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menganalisis fenomena bencana klimatik di kawasan negara-negara ASEAN. Itu. Nah, sebelum masuk ke materi kita tentang bencana klimatik di kawasan negara-negara ASEAN, akan mencoba dulu ini namanya persepsi ya. Nanyakan dulu materi-materi sebelum pembelajaran hari ini yang sudah lalu. Masih ada yang ingat atau tidak? Ya, kita membahas tentang negara-negara ASEAN kemarin ya. Ada berapa negara ASEAN? 10. Bagaimana kondisi iklim di negara ASEAN? Iklimnya sama atau tidak? Ada yang berbeda ya? Nah, salah satunya yaitu negara Myanmar. Oke, nyambung semua ya, masih ya. Tuh. Berikutnya untuk materi kali ini, bagaimana iklim yang mempengaruhi perubahan keruangan di negara-negara ASEAN. Jadi iklimnya itu tadi bisa mengakibatkan bencana, apalagi
Apalagi seperti saat ini kita sedang mengalami musim apa? Musim hujan. Ya, kalau debit airnya tinggi, kita akan mengalami banjir nanti ya. Oke. Nah, sebelum membahas tentang bencana klimatik, kita lihat dulu, kita kenal dulu iklim-iklim di negara ASEAN. Iklimnya apa saja? Kita lihat, bisa kita lihat di video di depan ya. Kita lihat bersama-sama. Sekarang ke video berikutnya. Salah satu contohnya ya, interaksi antar ruangnya yang terjadi. Nah, tadi ada beberapa negara, ada Indonesia, Filipina, dan ini Ibu jelaskan untuk yang terakhir tadi di Vietnam. Interaksi antar ruangnya, bencana itu terjadi di Vietnam, tapi mengakibatkan kita negara-negara lain ikut merasakan, ya. Nah, terus interaksinya, kebutuhan pangannya, si Vietnam tadi, negara Vietnam itu kan jadi terhambat karena dia sebagai eksportir beras. Negara-negara lainnya apa? Antar ruangnya memberikan bantuan. Dari bencana yang di Filipina dan seterusnya tadi juga seperti itu ya. Ada apa tadi selain kekeringan? Kebakaran hutan di mana? Di Indonesia. Terus badai Haiyan juga ada. Oke, itu materi kita hari ini ya. Berikutnya seperti biasa ya, kita akan berdiskusi, mencoba memecahkan masalah tentang materi kita hari ini. Nah, kita bagi, sudah masuk ke kelompoknya. Setiap kelompok nanti ada 3 jawaban. Bukan ada 3 jawaban, ada 3 LKPD, tapi Ibu minta 1 saja. Kalau sudah selesai nanti kita bahas bersama-sama dengan presentasi. Silakan, tolong ketua kelas dibagikan. Ya, 1 kelompok 3. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Jangan lupa ya, pada saat kalian berdiskusi mengerjakan lembar kerja ini, Ibu akan menilai kalian. Menilainya itu nanti ada 3 jenis ya. Penilaian sikap dan spiritual ya, dari awal berdoa sudah Ibu nilai siapa yang benar-benar serius berdoa. Ada yang mungkin cengar-cengir, ada yang mungkin senyum-senyum. Nah, jadi sikap spiritualnya bagaimana itu ya. Terus yang kedua, Ibu ambil nilai juga seperti biasa, penilaian pengetahuan. Nah, nanti penilaian pengetahuan itu ada lisan, tertulis, apalagi satu lagi, ada yang tahu? Hah? Ya, diskusi antar kelompok itu. Terus yang terakhir, penilaian yang terakhir, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan kalian pada saat berdiskusi itu aktif atau tidak? Atau hanya ikut-ikutan, mencontek, temennya jawab ya, ikut-ikutan ya. Nah, atau kalian benar-benar aktif? Situ Ibu lihat nanti ya, keterampilan. Silakan, Ibu beri waktu 15 menit ya. Oke, terus yang nomor 5. Yang nomor 5 ini harus berapa kali di situ? 5. Tapi Gates.
Yang pertama, dampak dari banjir adalah timbulnya penyakit dan kekurangan air bersih. Dampak dari kemarau adalah kekurangan pangan dan berkurangnya daerah sumber daya alam. Nomor 3, cobalah analisis penyebab gambar 1 dan 2. Penyebab gambar 1 adalah membuang sampah sembarangan dan penyebab gambar kedua adalah kebakaran hutan. Nomor 4, bagaimana hubungannya tiga gambar tersebut? Gambar ketiga dapat mencegah bencana pada gambar 1 dan gambar 2. Solusi untuk gambar 1 meresap air dan gambar 2 tetap menyimpan air untuk tanah supaya tidak kering. Nomor 5, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam usaha pemerintah untuk lebih menegaskan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Usaha masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama di Sungai Palu di Sarawak, supaya tidak tersumbat sehingga terjadi banjir. Terima kasih. Bagus ya jawabannya, singkat, jelas, lugas, padat. Nah, apa kira-kira yang kalian dapatkan kesimpulannya ini ya? Setelah kita mempelajari tentang iklim dan apa tadi? Dampak interaksi antar ruang dan udara ASEAN, terus bencana alam klimatik di ASEAN. Apa coba yang kita bisa mungkin kesimpulannya? Tadi sudah ada di video juga tadi. Apa? Coba angkat tangan. Nanti kalau benar hadiahnya beda dengan yang lain. Kesimpulan dari kita sudah mempelajari materi tadi. Ayo. Kita sebagai siswa coba. Ayo. Ya, si Raju. Tunggu, Raju dulu pertama. Dapat mengetahui iklim dari semua negara di ASEAN. Terus, selain itu, Laura. Ya, dapat mengetahui dampak dari tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dari terus mengakibatkan apa sih? Dari kekeringan. Itu si Fanya dulu. Ya, bersama dengan yang si kelompok 1 Laura ya. Coba si sini kasih dulu. Tuh hubungannya tadi saling terkait dengan si Laura ya. Kita jadi tahu. Terus di sini gimana caranya mencegah? Nah, ingat untuk kalian semua ya. Gak ada lagi ditemukan di kelas buang sampah sembarangan. Nah, ini contoh ini buang sampah. Nanti setelah ini dibuang di tempat sampah ya. Contoh hal sepeda. Ada yang mau nambah lagi? Sudah? Tunggu. Nah, coba Ibu mau tes. Ada 5 soal. Ditulis ABC-nya saja. Jangan baik. Ibu bacakan soalnya langsung ditulis 1A, 2B gitu ya. Soal pertama. Soal pertama. Tuliskan. Iklim yang berbeda dari negara-negara di ASEAN adalah negara A. Laos, B. Vietnam, C. Myanmar, D. Indonesia.
ditulis di situ. Nanti ibu nilai. Oh, mau tanya. Nanti ibu nilai nanti. Oke, saya dulu. Ada lagi. Nanti soal kedua. Bacakan soalnya sekali. Pasang ketiga baik-baik. Soal kedua. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar uang, yaitu A. Faktor biologi, B. Faktor ketersediaan sumber daya, C. Faktor iklim, D. Faktor teknologi dalam mencari ikan di lautan. Faktor yang mempengaruhi interaksi antar uang itu faktor apa? Pada saat nelayan pergi mencari ikan di laut itu memakai interaksi antar uang. Yang ketiga, fenomena bencana klimatik yang pernah terjadi di kawasan negara-negara ASEAN. Badai Haiyan, siklon Nargis, kebakaran hutan, gempa bumi dan tsunami di Aceh. Ulang. A. Badai Haiyan. Ulang. Fenomena bencana klimatik yang pernah terjadi di kawasan negara-negara ASEAN. 1. Badai Haiyan. 2. Siklon Nargis. 3. Kebakaran hutan. 4. Gempa bumi dan tsunami di Aceh. Data di atas merupakan fenomena bencana klimatik di kawasan ASEAN. Bencana klimatik apa yang terjadi di negara Indonesia? Nah, yang dari disebutkan tempat tadi yang ada di Indonesia apa saja? Tulis saja, sebut. Badai Haiyan, siklon Nargis, kebakaran hutan, gempa bumi dan tsunami di Aceh. Yo, jangan sendiri. April. Keempat. Soal keempat. Contoh fenomena bencana klimatik yang pernah terjadi di kawasan negara-negara ASEAN adalah A. Angin tornado, B. Wabah virus corona, C. Banjir di Australia, D. Badai Haiyan di Filipina. Contoh fenomena bencana klimatik yang pernah terjadi di kawasan negara-negara ASEAN adalah, pertanyaannya itu tentang bencana klimatik nak yang terjadi di negara-negara ASEAN itu apa? A. Angin tornado, B. Wabah virus corona, C. Banjir Australia, D. Badai Haiyan di Filipina. Kelima, soal terakhir. Pasang tegaknya baik-baik ya. Ini soalnya ini soalnya. Kalau yang nomor 4 tadi gampang tuh. Yang kelima ini dengarkan baik-baik. Yang tidak termasuk bencana klimatik yang pernah terjadi di negara-negara ASEAN. A. Badai Haiyan di Filipina tahun 2014. B. Siklon Nargis di Myanmar tahun 2008. C. Kebakaran hutan di Sumatera, Indonesia tahun 2015. D. Gempa bumi dan tsunami di Aceh, Indonesia tahun 2004. Mas, dari video penayangan tadi nampak ya tahunnya dari situ tadi. Filipina, Badai Haiyan Filipina tahun 2014, siklon Nargis Myanmar tahun 2008, kebakaran hutan di Sumatera, Indonesia tahun 2015. D. Gempa bumi dan tsunami di Aceh, Indonesia tahun 2004. Ya? Coba langsung kita bahas ya. Nanti biar langsung kita masukkan ke tempatnya. Sudah? Jujur ya?
Dua. Jawabannya dua. Yang pernah terjadi di Indonesia. Nomor dua, faktor apa? Ya, faktor iklim. Ya, C. Betul. Oh ya, soal nomor satu jawabannya C. Myanmar. Siapa yang benar semua itu, Pak? Wih. Jujur. Ya, tulis di situ benar berapa dan seterusnya ya. Nanti kita tolong ketua kelas mengumpulkan dari buku masukkan ke daftar nilai. Oke. Udah ya? Nah ya. Ternyata gampang soalnya. Jadi kalian semua sudah memahami materi ini ya. Oke. Sebelum ibu tutup, ibu sebelum doa refleksi dulu. Biasa. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama dari ibu dulu ya. Dari guru. Untuk materi pembelajaran hari ini, ibu rasa sudah disampaikan dengan baik. Terus, tapi untuk kalian masih ada yang tidak fokus atau kurang fokus ya, ada main gitu ya. Jadi pembelajarannya masih agak kurang efektif. Ya mungkin kalian tadi malam ada yang begadang ya, hanya ngantuk. Dulu sana ibu lihat tadi Rafael. Nah besok refleksi untuk ibu agar pembelajarannya gimana lagi agar lebih menarik lagi ya. Mungkin tadi video pembelajarannya kan kurang gak ada hidup ya. Mungkin cari yang kalau pas materi kapan itu kan ada tentang video kasus jelas gitu ya. Mungkin kalian maunya yang langsung ada nampak nanti kalau perjalanan nanti mungkin kalian langsung gempa bumi nampak yang depannya banjirnya gitu ya. Oke, itu refleksi dari ibu untuk ke depan. Kalau untuk kalian bagaimana? Ada yang mau mewakili? Bagaimana hari ini? Pembelajaran hari ini? Seru? Asik? Hah? Anak? Apa tuh? Asik? Anak apa sih? Oke, asik aja. Selain itu? Menarik. Mudah dipahami? Ya, oke. Yang paling bagus kelompok 3. Untuk diskusi hasilnya paling bagus kelompok 3. Paling kompak, paling bisa menjaga suasana dan seterusnya, tidak rame, bisa diskusi dengan baik, aktif semua di kelompok itu. Kelompok 1. Ini kelompok 1 kelompok 1 itu yang kelompok tadi. Oh ya, pilih yang mana? Nih, kelompok yang paling kompak tadi. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan istirahat. Ibu minta tolong ketua kelas bantu ibu untuk foto. Terima kasih ya. Salah mohon dimaafkan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Siapa pikir doa hari ini? Oh ya, jangan lupa untuk materi minggu depan dibaca ya. Kita akan mempelajari materi bab 2 tentang mobilitas sosial. Jangan lupa dibaca, ada buku paket semua. Jadi pada saat pembelajaran dimulai besok seperti tadi sudah ada yang bisa mengingat materi kemarin seperti itu ya. Oke, jelas? Oke, sekarang silakan ditutup doa. Ada yang membuka, ada juga yang menutup. Oke, silakan.
Thank